This video is brought to you by Talata Kontraktor. Biasanya setelah tahap pengerjaan struktur selesai, kita pasti akan masuk ke pengerjaan finishing. Nah, pada tahap finishing itu di kontraktor Talata itu mereka ngasih attention lebih dalam pengerjaan tahap finishing ini, karena tahapan finishing ini kan yang akan dilihat dari bangunannya tersebut, di mana orang pasti akan memberi penilaian nih bangunan ini bagus atau enggak. Itu biasanya dari finishingnya, rapi atau enggak, terus ada yang berceceran atau enggak. Maka dari itu, dari Talata sendiri itu mereka benar-benar serius ketika sudah masuk ke dalam tahap finishing. Nah, di tahap finishing itu kan salah satu elemen yang diperhatikan itu kan finishing dinding. Nah, di finishing dinding ini kita tidak harus selalu pakai cat aja. Sebenarnya banyak opsi-opsi lain supaya dinding dan ruangan itu suasananya bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya untuk tema desain yang lagi tren sekarang itu ada tema desain industrial, di mana mereka menampilkan material-material dan kejujuran dari material tersebut. Nah, contoh dari finishing di desain industrial itu mereka suka pakai dinding dengan finishing beton. Nah, untuk finishing beton itu bisa macam-macam, ada yang dari beton asli, ada juga yang pakai cat. Nah, selain itu kita juga bisa pakai finishing batu bata nih. Nah, untuk finishing batu bata kita bisa pakai macam-macam metode. Nah, salah satunya adalah dengan pakai bata asli atau pakai bata tempel. Bedanya apa sih? Kalau bata asli itu kita benar-benar pakai batu bata yang dia khusus dipakai untuk expose. Nah, jadi batu batanya itu dia sifatnya lebih mulus, dan kalau diperlihatkan itu lebih cantik dibandingkan batu bata yang untuk struktur. Nah, kalau pakai bata tempel itu ada dindingnya, lalu nanti ada bata yang akan ditempel ke dindingnya ini. Bedanya, yang bata tempel ini dia bisa lebih rapi dan nutnya lebih kecil, karena dia kan sudah ditempel ke dindingnya nih. Nutnya itu sebagai aksesoris aja. Lalu untuk opsi lainnya itu ada juga dinding yang biasanya dipasangin keramik, khususnya pada area-area yang butuh ruangannya untuk bersih. Contohnya itu ada di area dapur. Biasanya untuk keramik itu dipakainya di area backsplash dapur. Jadi ada island, lalu ada backsplash dapurnya nih. Nah, untuk keramiknya itu sebenarnya macam-macam ya. Cuma itu nanti tergantung dari desain seperti apa sih yang kita inginkan. Pemilihan keramiknya nanti akan menentukan itu cocok atau enggak dengan dapur yang kita desain. Nah, lalu ada juga material yang namanya 3D wall panel. Nah, 3D wall panel ini bisa bikin dinding di dalam rumah itu enggak yang rata terus, karena 3D wall panel itu dia sebenarnya kan segmented ya. Dan ketika dipasang, dia tuh punya lekuan sendiri. Jadi di area ruangan tersebut, itu nggak hanya warnanya aja yang berbeda ya, tapi tekstur dan bentuknya tuh nanti beda-beda juga. Nah, untuk wall panel sendiri itu jenisnya ada banyak, ukurannya ada banyak juga. Dan itu tergantung dari teman-teman mau pasang di area mana nih. Contohnya di area tangga. Nah, di area tangga ini biasanya kita pasang 3D wall panel itu dia memanjang sampai ke atas. Nah, itu bisa bikin kesan di ruang tangga ini jadi lebih lega dan jadi nggak monoton. Nah, lalu ada satu material yang menarik yang biasanya orang-orang suka pakai karena mereka ingin ada kesan alam di dalam rumahnya. Mereka ingin ada kesan kayu. Nah, karena itu biasanya orang-orang pakai yang bentuknya kayak list kayu. Itu biasanya kalau di kontraktor itu kita pakai namanya WPC. WPC itu Wood Panel Composite. Nah, jadi dia itu sudah dalam bentuk lembaran, nanti akan ditempel ke dinding dan nanti akan dipotong sesuai dengan fungsi yang kita pengen. Nah, untuk WPC ini itu cukup menarik karena kegunaannya banyak dan cocok dipakai di berbagai tempat. Contohnya bisa jadi untuk background untuk area TV,
kadang juga dipakai untuk kamuflase pintu. Jadi dari luar kelihatan BPC semua, kelihatan kayu semua, tapi ketika didorong, oh ternyata itu sebenarnya itu pintu. Nah, jadi untuk BPC ini memang kebetulan lagi tren sekarang ini, dan juga mulai digunakan di salah satu proyeknya Talata. Nah, di Talata sendiri, dari beberapa material yang tadi sudah saya sebutkan, mereka memakainya di desain dan proyek-proyek yang sedang mereka bangun saat ini. Nah, di Talata sendiri, mereka benar-benar ngasih attention lebih ketika sudah masuk ke tahap finishing. Dan ini memang akan menjadi tantangan ya untuk tim Talata, dan akan menjadi pembelajaran juga. Karena di Talata sendiri, mereka tidak ingin berhenti sampai di situ saja. Mereka ingin terus belajar supaya bisa ngasih experience pembangunan yang terbaik untuk klien, sehingga hasil rumah yang dihasilkan itu juga dapat memuaskan dari klien-klien Talata. Nah, karena itu buat teman-teman yang ingin bangun rumah, untuk yang ingin rumahnya nggak gitu-gitu aja, coba yuk konsultasi aja dulu ke Talata. Tenang aja, karena konsultasi di Talata itu gratis. Yuk, konsultasi aja dulu.